Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Dan di video kali ini, kita sedikit sharing ya tentang sesuatu yang lagi hype. Ya, karena akhir-akhir ini banyak banget berita-berita berkeliaran di media sosial saya. Website untuk membeli e-materai itu nggak bisa diakses. Atau websitenya bisa diakses, tapi layanan e-materainya itu tidak bisa digunakan. Jadi kita nggak bisa beli e-materainya. Itu banyak banget. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Nah, di sini kita coba breakdown ya, masalah apa saja yang mungkin terjadi terhadap kasus tersebut. Yuk kita bahas. Mungkin teman-teman sudah tahu konsep dari CIA Triad. Confidentiality, Integrity, dan Availability. Salah satu faktor di sana ada yang namanya availability atau ketersediaan. Ya, jadi ketika sebuah sistem tidak bisa diakses atau ketika kita minta sesuatu ke sistem tapi sistem tidak bisa memberikan apa yang kita minta, maka itu masuk ke faktor availability. Artinya apa? Artinya tingkat availability-nya rendah. Apa saja penyebabnya, Pak? Banyak banget. Yang paling sering adalah kejadian serangan DDoS. Apakah sistem e-materainya itu diserang dengan DDoS? Belum tentu. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi yang pasti, banyaknya permintaan. Bayangin aja, 1.000 lebih. Mungkin bisa lebih dari 1.000 ya. Ribuan orang yang mengakses e-materai tersebut secara konkuren. Pasti akan menyebabkan kinerja dari servernya itu ngebludak. Akhirnya nggak bisa ketangani. Ya walaupun bukan serangan DDoS ya secara teori, tapi konsepnya sebenarnya itu termasuk DDoS. Nah akibatnya apa? Beban yang terlalu tinggi tadi itu nggak bisa dihandle sama server. Apalagi sistemnya itu tidak menggunakan konsep scalable atau skalabilitas. Jadi ketika ada request-nya banyak, maka sistem otomatis akan memperbesar kapasitasnya. Tapi ketika request-nya kecil, dia akan mengecil. Nah, itu salah satu kemungkinan terjadinya masalah pada server atau sistem e-materainya. Kemungkinan yang lain itu bicara dari sisi kelemahan dari perangkat lunaknya. Bug atau kerentanan atau vulnerability itu bisa saja mengakibatkan sebuah aplikasi itu crash. Nah, mungkin pada saat pengembangannya, aplikasi itu tidak mengalami stress testing atau load testing dan seterusnya. Sehingga kaget ketika ada request banyak, aplikasinya ketar-ketir dan akhirnya memunculkan bug-bug yang mengakibatkan crash. Kemudian kemungkinan yang ketiga bisa dari serangan DDoS tadi yang saya bilang di awal. Tapi, ya saya rasa kemungkinannya kecil untuk serangan dari hacker. Justru konsep DDoS-nya itu bisa saja muncul dari teman-teman yang ribuan orang tadi mengakses secara bersamaan. Dan kapasitas servernya tidak memenuhi. Akhirnya selesai. Nah, kasus-kasus seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Mungkin teman-teman pernah ikut beasiswa ketika ada batas akhir penerimaan beasiswa, ribuan mahasiswa itu mendaftar, banyak yang down, banyak yang nggak bisa mengakses, dan seterusnya. Atau mengakses aplikasi-aplikasi atau sistem-sistem yang lainnya secara bersamaan. Ya, itu bukan hal yang baru ya, tapi ini sering terjadi. Nah, ini bukan sesuatu yang baru, sekali lagi saya bilang. Tetapi, fenomena ini selalu terulang. Kalau kalian tanya, Pak, kenapa bisa kayak gitu? Jangan tanya saya. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu, malah. Padahal secara konsep harusnya bisa ditangani masalah-masalah yang terjadi seperti ini. Nah, itulah 3 faktor yang bisa saja menjadi kemungkinan kenapa server itu atau sistem tidak bisa diakses atau tingkat availability-nya menjadi rendah. Menurut teman-teman, kira-kira ada faktor apa lagi nih selain yang saya sebutkan 3 tadi? Tulis di kolom komentar, kita diskusi di sana. Buat teman-teman di sini yang sedang melamar menjadi CASN, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Terus cek informasi ketersediaan dari e-materainya. Kalau sudah tersedia, langsung beli e-materai dan langsung daftar. Mudah-mudahan kalian yang nonton video ini
mendapatkan rezeki di jalur CASN ini. Itu aja video sharing informasi untuk kali ini. Mudah-mudahan ada insight yang teman-teman dapatkan. Kemudian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya banyak yang nonton dan banyak yang teredukasi untuk belajar cyber security. Kita ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.